Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teja Zakia Daroja dengan NIM 11920800071 akan mempresentasikan lembar kerja siswa non-eksperimen poster yang telah saya buat. Materinya mengenai kimia unsur untuk kelas 12 semester ganjil dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur periode 3 dan unsur golongan transisi periode 4. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, saya hanya mengambil 3 tujuan pembelajaran berdasarkan KD yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, menyebutkan manfaat unsur-unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4. Yang kedua, menyebutkan sifat fisika dan sifat kimia unsur periode 3 dan unsur golongan transisi periode 4. Dan terakhir adalah menyebutkan dampak dari unsur-unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4. Untuk kegiatan pertama yaitu mengamati. Perhatikanlah baik-baik poster tentang unsur-unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 berikut. Saya membuat 3 poster dengan masing-masing poster memiliki materi yang berbeda. Untuk poster pertama yaitu mengenai sifat fisika dan sifat kimia unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4. Dalam poster ini saya mencantumkan sebuah tabel periodik unsur sehingga memudahkan siswa untuk mengetahui apa saja unsur-unsur yang termasuk periode 3 dan golongan transisi periode 4. Kemudian di bawah tabel periodik unsur terdapat sifat fisika dan kimia unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4. Teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Untuk poster kedua yaitu mengenai manfaat unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4. Di sini terdapat seorang laki-laki yang sedang berpikir, sadarkah kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan unsur-unsur kimia? Kemudian, di samping kiri dan kanan laki-laki tersebut terdapat beberapa alat yang terbuat dari unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 seperti wajan yang terbuat dari tembaga, aluminium foil yang terbuat dari aluminium, kemudian setrika yang alas licinnya terbuat dari besi, ada silikon glue yang terbuat dari silikon, kemudian ada tabung gas yang berisi argon. Dan lainnya teman-teman bisa mengamatinya sendiri. Untuk poster ketiga yaitu mengenai salah satu dampak dari unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 yaitu hujan asam. Seperti yang kita tahu, hujan asam ini merupakan hujan dengan pH di bawah 5,6 dan dapat membahayakan kesehatan, salah satunya menyebabkan kerusakan paru-paru permanen. Selain untuk kesehatan manusia, hujan asam ini berdampak pada lingkungan, seperti banyaknya tanaman yang mati karena hujan ini melepaskan aluminium ke dalam tanah, membuat tanaman itu mati. Di sini ada gambarnya, salah satu ilustrasi gambarnya. Kemudian menyebabkan biota air mati karena tidak mampu bertahan di lingkungan yang asam dan dapat menyebabkan korosi pada bangunan. Untuk penyebabnya sendiri yaitu sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya, membentuk larutan sulfurik dan asam nitrat. Dan ini ada skema pembentukan hujan asam. Teman-teman bisa mengamatinya, bagaimana skema pembentukan hujan asam tersebut. Untuk salah satu cara penanggulangannya, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengganti atau beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar alternatif. Dan dalam poster ini saya mencantumkan sebuah kalimat yaitu sayangilah jika ingin tetap bahagia. Sayangilah di sini yaitu sayangilah bumi kita. Karena jika kita menyayangi bumi kita dan menjaga bumi kita, insya Allah kita dapat hidup dengan nyaman, aman, dan bahagia.
Untuk kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Buatlah satu pertanyaan yang berhubungan dengan unsur-unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 dari gambar-gambar yang terdapat pada poster di atas. Saya memberikan 2 contoh pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membedakan sifat fisika dan sifat kimia suatu unsur dan berikan masing-masing 3 sifat fisika dan sifat kimia dari salah satu unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4. Pertanyaan yang kedua, jelaskanlah salah satu dampak positif atau negatif unsur-unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4. Kegiatan selanjutnya itu mengumpulkan data. Di sini siswa diperintahkan untuk mencari dan membaca sumber belajar baik buku kimia kelas 12, e-books, internet, maupun sumber lainnya yang dapat menunjang kegiatan belajar mengenai kimia unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 untuk kemudian menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Untuk menjawab pertanyaan ini termasuk pada kegiatan mengasosiasi. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan materi yang telah kalian pahami. Saya membuat 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan masing-masing 3 sifat fisika dan sifat kimia salah satu unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 yang kalian tahu. Yang kedua, apakah semua unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 berwujud logam? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, sebutkan apa saja wujud lainnya yang kalian tahu. Pertanyaan ketiga, sebutkan salah satu manfaat unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 dalam kehidupan sehari-hari yang kalian tahu. Yang keempat, menurut kalian, apakah peralatan yang terbuat dari unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 bersifat berbahaya bagi tubuh? Sertakan alasannya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima adalah, apakah unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4 hanya memberikan dampak negatif untuk lingkungan? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, sebutkan salah satu dampak positif dari unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4. Untuk kegiatan terakhir yaitu mengomunikasikan. Setelah siswa mengerjakan lembar kerja yang dibuat, siswa diharuskan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas dan yang lainnya boleh memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut atau kepada presenter. Sekian lembar kerja siswa non-eksperimen poster yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih belajar. Oleh sebab itu, kritik dan saran saya terima dengan lapang dada karena itu akan membuat saya menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.